Halo semuanya, kembali lagi di channel ini ya. Hari ini kita bahas mengenai konsep stoikiometri, hitung-hitungan stoikiometri untuk mata kuliah kimia dasar. Baik, kalian pasti sudah terbiasa melihat bagan seperti ini. Ini adalah bagan yang bisa membantu kalian untuk memahami sekaligus menghafalkan materi dan juga rumus. Itu menjadi momok kan ya, rumus untuk para mahasiswa ataupun siswa. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara jumlah mol dengan massa. Cara membacanya seperti ini. Ada anak panah ya dari kiri ke kanan. Dari kiri awalnya kita mengetahui informasi atau mungkin diketahui jumlah mol suatu zat, sedangkan yang ditanyakan adalah massa. Yang ditanyakan massa berarti massa sama dengan jumlah mol dikali AR atau massa sama dengan jumlah mol dikali MR. Sedangkan jika kita mengetahui massa dan ditanyakan jumlah mol, yang ditanyakan jumlah mol ya, berarti mol sama dengan massa dibagi AR atau jumlah mol sama dengan massa dibagi MR. Keterangan di sini yang saya berikan adalah AR itu adalah massa relatif dari suatu atom, sedangkan MR adalah massa relatif dari suatu molekul atau senyawa. Contohnya, jika saya punya oksigen, maka dia adalah AR, sedangkan ketika dia berbentuk O2, maka yang saya tulis adalah MR. Hal ini juga sama jika saya punya karbon, hidrogen, saya taruh untuk AR. Sedangkan jika saya punya H2 ataupun CH4, saya taruh di bagian MR. Oke ya, mari kita bahas langsung soal nomor 1. Ini soal nomor 1 ya. Kalau kalium adalah 39, ini maksudnya adalah AR masing-masing ya. AR kalium 39, Cl 35,5, oksigen adalah 16. Lalu jumlah gram O2 yang dibebaskan dari pemanasan 12,25 gram kalium klorat. Nah, berarti ada yang diketahui nilai AR dan juga massa dari garam kalium klorat. Mungkin ada yang masih asing ya. Ingat, tugas kalian adalah menghafalkan nama ion poliatomik karena ada banyak. Meskipun ada banyak, sebenarnya ada kok cara mudah untuk menghafalkannya. Contoh, misalkan golongan klorat ya. Ada yang namanya ClO4-, itu adalah perklorat. Lalu ketika oksigen kita kurangi 1 menjadi ClO3-, ini menjadi klorat. Oksigennya kita kurangi lagi menjadi 2, menjadi klorit. Nah, terakhir ya, menjadi 1 doang, menjadi hipoklorit. Urutan nama seperti ini juga bisa terjadi pada sulfat-sulfit, nitrat-nitrit, dan banyak lainnya. Maka kita kembali lagi, yang diinginkan adalah kalium klorat. Kalium klorat berarti ini ya. Maka kita memiliki KClO3. Pertama, baik. Di sini kita punya massa kalium klorat 12,25 ya. Saya tulis dulu massa kalsium klorat 12,25 gram. Lalu MR saya tuliskan dulu kalium 39, Cl 35,5. Oksigen ada 3 berarti 16 kali 3. Ini nanti semuanya adalah 122,5.
Jumlah molnya mudah ya, KClO3 berarti massa dibagi Mr, massa 12,25 dibagi 122,5 alias 0,1 mol. Nah, yang kita inginkan adalah massa dari oksigen. Sebentar, ini kan ada ini ya, dari pemanasan kalium klorat, jumlah oksigen yang dibebaskan dari pemanasan kalium klorat. Dari kalimat ini bisa kita katakan bahwa terjadi reaksi, yaitu reaksi pemanasan alias penguraian. Di sini saya tuliskan KClO3 berubah menjadi kalium, menjadi Cl2 dan juga O2. Nah, biar mudah, ini saya beri koefisien 2, Cl-nya udah 2, berarti oksigennya seperti ini. Baru saya tuliskan jumlah mol untuk kalium klorat. Di sini adalah 0,1 mol. Ya, sehingga yang kita inginkan adalah jumlah mol untuk oksigen. Nah, hati-hati, seperti biasanya ya, kita menggunakan perbandingan mol. Angka 2 untuk KClO3 memiliki 0,1 mol, maka untuk oksigen dengan koefisien 3 dia memiliki mol berapa? Berapa jumlah mol oksigen? Gampang aja. Kalau dari sini ke sini itu harus dibagi 2 dikali 3 ya. Oke ya, sehingga dari 0,1 harus dikali 3 dibagi 2 juga. Sehingga kita memperoleh 0,15. Atau boleh dituliskan seperti ini. Jumlah mol untuk oksigen itu adalah mol dari yang diketahui ClO3 dibagi koefisien KClO3 dikali koefisien untuk oksigen. Molnya 0,1 dibagi 2 dikali 3, dapatnya 0,15. Kalau dituliskan bisa seperti ini. Nah, baru kita cari massa dari oksigen, sehingga mol dikali Mr. Molnya 0,15, nah Mr-nya ini 32 ya. Sehingga kita dapat 4,8 gram. Jawabannya adalah yang C. Oke. Sebenarnya rumus yang di depan yang kita bahas tadi kan hanya yang inti hanya seperti ini ya. Tapi kalau ketika kita masukkan ke dalam soal, di mana soalnya agak panjang nih, terutama kalau memiliki sebuah persamaan reaksi, nah itu harus hati-hati. Intinya ketika ada persamaan reaksi seperti ini, kita harus kembali mencari jumlah molnya, baru kita cari apa yang ditanyakan. Baik, sekarang soal nomor 2. Bila 5,6 gram besi dengan Fe, ini nilai AR ya, dan 6,5 gram belerang dengan AR32 dipanaskan bersama-sama akan terbentuk 8,8 gram besi 2 sulfida. Lalu pernyataan kedua, kelebihan belerang yang digunakan dalam percobaan tidak ikut dalam bereaksi. Nah, pertanyaannya yang pertama ya, pernyataan yang di sini, apakah terjadi reaksi? Jawabannya iya. Di sini ada besi, ada belerang, terbentuk besi 2 sulfida, sehingga bisa saya tuliskan ada Fe bereaksi dengan sulfur membentuk FeS, besi 2 sulfida ya, rumusnya FeS aja. Terus, nah, saya tuliskan dulu di sini besinya masanya 5,6 gram, sedangkan sulfur 6,5 gram, yang terbentuk 8,8 gram.
sekali lagi, ketika ada massa seperti ini, kita tidak bisa langsung menentukan, oh ini yang bereaksi berapa. Tapi yang harus kita tentukan adalah jumlah molnya. Oke ya, sehingga bagaimana caranya? Kita cari jumlah mol masing-masing. Jumlah mol untuk Fe berarti massa dibagi AR. Massa 5,6, AR 56, dapatnya 0,1 mol. Jumlah mol untuk sulfur, langsung aja ya, massanya 6,5, AR-nya adalah 32. Nah, ini dapatnya 0,203 mol. Lalu untuk yang produk FeS, massanya 8,8. Nah, bentar. Saya cari dulu MR untuk FeS. 56 ditambah 32. Dapatnya 88 ya. Berarti ini adalah 0,1 mol. Saya tuliskan di bagian bawah, ini 0,1 mol, 0,203 mol, yang ini 0,1 mol. Sudah terlihat ya, yang bereaksi berapa? Sesuai dengan produk. Atau mungkin jika produknya tidak ditampilkan, berarti kita lihat mana yang lebih kecil. Karena ini koefisiennya sama ya, bisa langsung kita jawab 0,1 mol yang paling kecil. Tapi ketika ada koefisien nanti di sini, maka yang harus kita cari, ini namanya reaksi pembatas. Yang kita cari adalah jumlah mol dibagi dengan koefisien, di mana ini adalah nilai terkecil. Nilai yang paling kecil nanti dia pasti habis. Oke, sehingga bisa kita katakan ini habis. Yang sulfur ini akan menghasilkan sisa. Ya. Kita baca lagi pernyataannya. Bila 5 gram, 5,6 gram besi dan 6,5 gram belerang dipanaskan bersama akan terbentuk 8,8 gram besi 2 sulfida. Ini benar ya, 8,8 gram. Di sini kan tidak disebutkan siapa yang bersisa, sehingga pernyataan yang pertama itu benar. Kelebihan belerang yang digunakan dalam percobaan tidak ikut dalam bereaksi. Ini benar, karena kita memiliki sisa. Dan tidak ditanyakan ya berapa gram, jadi ya tidak perlu dihitung. Selanjutnya, nah, nomor 3. Misalkan biji besi mengandung 90% Fe2O3. Untuk memperoleh besi murni, oksida direduksi dengan CO. Untuk mendapatkan 1 ton besi murni, maka berat biji besi yang dibutuhkan adalah, nah, ini berarti persentase ya, persentase. Ada banyak nih prosesnya. Kita uraikan terlebih dahulu. Ada yang namanya biji besi. Biji besi itu ya seperti batu atau bongkahan di mana masih ada pengotor. Sedangkan yang kita inginkan adalah Fe2O3-nya, Fe2O3. Fe2O3 ini sebanyak 90%, pengotornya 10%. Untuk memperoleh besi murni, oksida direduksi. Oksidanya yang mana? Fe2O3 direduksi dengan CO untuk memperoleh besi murni. Dari kalimat ini berarti ada reaksi yang terjadi, yaitu dari Fe2O3 direaksikan dengan CO menghasilkan Fe, besi murni, dan juga CO2. Nah, hati-hati, berarti ini Fe-nya ada 2 ya, koefisiennya. Oksigennya, oke, berarti ini kita tulis 3, ini juga 3. Yang diinginkan untuk mendapatkan 1 ton besi murni, yang kita inginkan adalah mendapatkan 1 ton. Maka berat biji besi yang dibutuhkan
Yang ditanyakan berat dari bongkahan atau batu dari biji besinya. Nah, artinya kita menghitung 2 kali. Dari 1 ton ini akan mendapatkan Fe2O3 baru mendapatkan bongkahan. Nah, apakah kita harus mencari jumlah mol terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Kita bisa mencari dengan cara persentase. Maksudnya gimana? Ada istilah atau konsep dari persentase unsur dalam suatu zat atau suatu senyawa. Misalkan kita ingin mencari persentase Fe dalam senyawa Fe2O3. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat di sini Fe terdiri dari 2 ya. Terdiri dari 2 atom untuk senyawa Fe2O3. Sehingga saya tuliskan 2 dikali Ar untuk Fe dibagi dengan MrFe2O3 secara keseluruhan. MrFe2O3 baru kita kalikan dengan 100%. Fe itu 56. Nah, berarti ini 56 kali 2 untuk Fe2, O3 nya berarti 16 kali 3 kali 100%. Langsung ya. Di sini dapatnya 160 dikali 100% sehingga ada 70%. Jika kita ingin ini 1 ton, kira-kira berapakah Fe2O3-nya? Nah, di sini saya tuliskan 1 ton Fe itu adalah 70% dari massa Fe2O3. Jika kita ingin massa Fe2O3, artinya 1 ton itu harus dibagi dengan 70%. Oke ya, berarti ini kan harus turun ke bawah karena dia pindah ruas. Nah, dibagi dengan 70% itu sama dengan dikali 100 dibagi 70. Sehingga massa dari Fe2O3 bisa saya tuliskan sebagai 100/70 atau bisa disederhanakan gitu ya, menjadi 10/7. Satuannya ton. Ini masih massa Fe2O3. Sedangkan yang ditanyakan ini, maka kita tulis lagi. Belum selesai ya, ini saya berikan warna biru. Saya berikan warna lain agar bisa terlihat batasnya. Sekarang kita mencari massa untuk biji besinya atau batu atau bongkahan. Sehingga saya tuliskan massa Fe2O3 itu adalah 90% dari massa batuan. Yang kita cari massa dari batuan bisa dituliskan massa Fe2O3 dibagi 90%, artinya sama dengan dikali 100 dibagi 90. Saya tuliskan 10/7 dikali 100 dibagi 90. Ini hasilnya adalah, sebentar ya, ini coret-coret, berarti ini 100 dibagi 63. Nah, kalau kalian tidak punya kalkulator ya, bisa diteruskan dulu. 137/63 ton. Ini berarti kan hasilnya 1 koma. Maka jawaban ini salah, ini juga salah. Nah, kita lihat pilihannya kan 1,59 atau 1,43. Kira-kira angka 37 ini lebih dari setengahnya 63 ya. Maksud saya jika saya ingin menuliskan 1,5 itu kan berarti 31,5 per 63. Jika ini dituliskan 1,5.
Tapi ternyata angka kita ini adalah 37 alias lebih besar dari 31,5. Maka nilainya lebih besar dari 1,5. Maka kita menjawabnya adalah yang A. Oke ya, menjadi anak kimia juga harus kreatif. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Jika diketahui berat atom Ca adalah 40 dan berat atom Na adalah 23, maka kita lihat dulu. Ada 4 pernyataan. 10 gram Ca mempunyai jumlah atom yang sama dengan 23 gram Na. Jumlah atom. Baik, jumlah atom berarti jumlah partikel ya. Di sini saya tuliskan terlebih dahulu. Jika kita mengetahui mol dan ditanyakan jumlah atom atau jumlah partikel, maka saya tuliskan jumlah partikel X sama dengan jumlah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, jika kita mengetahui jumlah partikel dan mencari jumlah mol, maka yang kita tuliskan adalah jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Angka yang dituliskan yang harus dihafal tahu ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi, apakah kita harus menggunakan angka itu untuk menyelesaikan soal ini? Jawabannya tidak harus, cukup seperti ini aja. Jumlah atom itu menunjukkan jumlah mol ya. Sehingga ketika kita sudah tahu ada massa, di sini kita bisa mencari jumlah mol masing-masing. Baik, pernyataan yang pertama, ada 10 gram Ca. Kita cari jumlah mol Ca sama dengan massa dibagi AR. Massanya adalah 10, nilai AR adalah 40, maka ini adalah 0,25 mol. Sedangkan untuk Na, berarti massanya 23, sedangkan AR juga 23. Nah, ini 1 mol. Yang artinya bisa dibuat kesimpulan, jumlah mol Ca itu kan 0,25, itu lebih kecil dari jumlah mol untuk Na. Sehingga jumlah partikel untuk Ca otomatis juga lebih kecil dari jumlah partikel untuk Na. Sehingga ketika kata sama ini adalah salah. Yang kedua, berat 10 atom Ca lebih besar daripada berat 10 atom Na. Nah, ini bisa dikatakan berat di sini, mana berat? Berat itu kita merujuknya ke atomic mass ya, atau atomic relative mass AR. Sehingga bisa kita katakan bahwa berat atom untuk satu atom dari atom Ca itu lebih besar dari berat atom untuk Na. Sehingga ketika dituliskan 10 dan juga 10 otomatis disebutkan Ca lebih berat dari Na. Maka pernyataan yang kedua ini benar. Lalu kita lihat pernyataan yang ketiga. 1 mol Ca lebih berat daripada 1 mol Na. Berarti kita lihat ya, yang ditanyakan berat alias massa. Massa untuk Ca. Oh iya, boleh langsung nggak ya? Kalau kita sama-sama 1 mol berarti beratnya ya sama dengan AR-nya. Sehingga bisa saya tuliskan massa Ca itu langsung aja 1 kali 40 ya, alias 40 gram. Sedangkan massa untuk Na, molnya 1 dikali 23 berarti 23 gram. Nah, 1 mol Ca lebih berat daripada 1 mol Na. Berarti ini benar. Oke. Selanjutnya,
Dalam 1 gram Ca terdapat jumlah atom yang lebih besar daripada dalam 1 gram Na. Oke ya, kita cari dulu. Karena yang di sini disebutkan jumlah atom, maka kita harus mencari jumlah mol untuk masing-masing. Mol Ca berarti massa dibagi Ar. Oke, belum ada ya. Berarti 1/4 0,25. Untuk jumlah mol dari Na 1 gram per 23. Nah, ini berapa ya? Nanti tolong dihitung ya, bisa ya. Sudah ada. Gini aja. Jumlah mol Ca dan juga jumlah mol Na. Kita tulis di sini 1/40, Na 1/23. Di mana kita ketahui yang 1/40 nilainya lebih kecil daripada 1/23 ya, maka jumlah mol Ca itu lebih kecil dan jumlah partikel untuk Ca juga lebih kecil daripada jumlah partikel Na. Nah, kita lihat 1 gram Ca jumlah atomnya lebih besar daripada 1 gram Na. Pernyataan ini berarti salah. Oke. Selanjutnya. Oke. Ini masih persentase ya. Saya suka sekali persentase. Soal nomor 5. Sebentar, saya tata dulu ya ini ya. Soal nomor 5. Pembakaran sempurna dari 32 gram cuplikan belerang menghasilkan 48 gram belerang trioksida. Kadar belerang dalam cuplikan tersebut adalah pertanyaan saya agak capek ya. Pertanyaan saya, apakah dari soal ini mengandung sebuah reaksi? Jawabannya iya. Ada kata pembakaran sempurna dari cuplikan belerang, berarti ada reaksi yang terjadi. Belerang direaksikan dengan oksigen pembakaran ya, menghasilkan sulfur atau belerang trioksida alias SO3. Seperti soal yang di depan yang ada kata biji besi, di sini kita memiliki kata cuplikan. Artinya kata cuplikan di sini itu sama dengan sampel. Misalkan kalian punya sebuah bongkahan atau mungkin bebatuan yang mengandung belerang, bisa disebut sebagai cuplikan. Sehingga kalian punya sebuah batu yang mengandung sulfur atau belerang seberat 32 gram, lalu kalian bakar sehingga menghasilkan belerang trioksida sebanyak 48 gram. Yang ditanyakan adalah kadar belerang di dalam batuan tersebut. Oke ya, di sini paham ya. Sehingga kita di sini harus mencari SO3 yang terbentuk ini berapa mol. Atau mungkin kita cari berapa gram sulfur yang ada di dalam SO3. Berarti ini tidak harus mencari mol ya. Boleh langsung menggunakan rumus persentase unsur dalam senyawa. Nah, caranya gini. Massa dari sulfur itu sama dengan Ar. Karena sulfurnya cuma 1 ya, berarti Ar dari sulfur aja dibagi dengan Mr dari SO3. Kalau tadi kan saya mencari persentase dikali 100% gitu kan. Nah, persentase ini boleh langsung kita ganti dengan angka massa untuk SO3. Karena ini yang kita cari alias yang kita ketahui, berarti kita tulis 48. Ar untuk sulfur adalah 32. Nah, sebentar ya. Mr dari SO3.
sulfur 32, oksigen 16 kali 3 alias 48, maka hasilnya adalah 80. Kita cari, kita kali 48, dapatnya 19,2 gram. Nah, si sulfur ini sudah kita cari, dapatnya 19,2 gram. 19,2 gram itu ada di dalam batuan sulfur atau cuplikan belerang, sehingga bisa kita cari persentasenya. Kadar sulfur dalam cuplikan berarti massa dari sulfur dibagi dengan massa cuplikan dikali 100%. Sulfurnya 19,2, cuplikan 32. Ini hasilnya adalah 60%. Soal yang nomor 6. Nah, soal yang nomor 6 ini sangat mudah sekali ya. Bisa dikatakan ini adalah soal anak SMA, karena ini memang benar soal SMA sudah digunakan banyak. Mari kita kerjakan saja. Soal nomor 6. Bila 100 kg pupuk urea disebar secara merata pada 1 hektar tanah. Saya tulis dulu, ada 100 kg pupuk disebarkan untuk 1 hektar. Maka tiap meter persegi akan mendapatkan tambahan nitrogen sebanyak berapa? Nah, hati-hati ya, biasanya ini nanti akan ada banyak yang mengalami kesalahan. Mari kita kerjakan terlebih dahulu. Ini ada 100 kg, kita ganti menjadi gram terlebih dahulu, yaitu dari kilogram menjadi gram. 1 hektar berarti ada 10.000 meter persegi. Kita coret, sehingga dalam 1 meter persegi itu akan mendapatkan 10 gram pupuk urea. Tapi ini belum selesai ya. Pupuk urea itu bukan nitrogen aja. Di sini pupuk urea itu adalah CONH2 2 kali. Kita cari dulu nilai MR-nya. Karbon adalah 12, oksigen 16. Nah, hati-hati, nitrogen 14 ditambah 2, ini dikali 2. Sebentar ya, 12, 16. 12, 16, 32, 0, nyimpen 1. Berarti dapatnya 60 mR dari pupuk urea. Selanjutnya, nah ini caranya seperti nomor 5. Berarti kita langsung persentase aja ya. Maka nilai massa untuk nitrogen, karena yang ditanyakan nitrogen aja, sehingga AR dari nitrogen, lalu ada angka 2 di sini ya, berarti saya kalikan 2 dibagi dengan MR untuk urea dikali massa untuk urea. Ini 14 dikali 2, ini per 60, ini dikali 10. 10-nya dari ini ya. Sehingga ini dapat angka 3, angka 0 kita coret, dapatnya adalah 14 per 3. Nah, 14 per 3 berarti 14 dibagi 3 ya. Berarti kita dapatnya 4, ini mendekati angka 15, berarti 4,667. Nah, nggak ada jawabannya. Kalau ini yang ditanyakan massa N nitrogen. Kalau yang ditanyakan N2 berarti misalkan ya, ini yang saya sebutkan misalkan, ini di 60, ini 10, maka dapatnya 2,33. Begitu ceritanya.
Baik, sampai di sini materi kita mengenai stoikiometri, terutama untuk konsep hubungan antara massa dengan jumlah mol ya. Tetap semangat, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.